Ya, adik-adik, kenapa kok kita perlu mempelajari patofisiologi kondisi DM tipe 1 dan lebih enak kalau pakai mekanisme, pakai bagan dan step by step. Nah, misalnya apa? Patofisiologi eh, diabetes mellitus tipe 1 itu adalah yang rusak di kelenjar pankreasnya atau yang disfungsi di kelenjar pankreasnya. Biang keroknya di sini nih, kelenjar pankreasnya. Kemudian kalau pada diabetes mellitus tipe 2, biang keroknya adalah di sensitivitas reseptor insulinnya. Itu untuk apa? Kita mengetahui basic konsepnya ini supaya kita atau supaya lebih memudahkan kita untuk mempelajari mekanisme obat diabetes mellitusnya. Jadi dengan kita tahu gitu bagian mana yang disfungsi, nah kita juga akan lebih mudah mempelajari mekanisme obatnya nanti. Ya, misalnya mekanisme obat di mana dia bekerja di bagian atau di part tubuh yang disfungsi itu tadi pada penderita diabetes mellitus. Nah, setelah kita mempelajari DM tipe 1 dan DM tipe 2 tadi yang rusak di bagian mananya, sehingga pada umumnya atau biasanya atau basic konsepnya itu obat diabetes mellitus itu mempelajari obat diabetes mellitus itu menyasar di bagian-bagian part-part dari patofisiologi tadi yang tidak normal. Nah, misalnya pada diabetes mellitus tadi, diabetes mellitus tipe 1 yang tidak normal apa? Yaitu pada kelenjar pankreasnya sehingga insulinnya berkurang. Nah, maka obat yang biasanya tepat untuk diabetes mellitus tipe 1 itu adalah penambahan apa? Penambahan hormon insulin. Di mana kalau pada diabetes mellitus tipe 1 insulinnya kan berkurang tuh. Oleh karenanya ditambahkan hormon insulin baik itu melalui injeksi atau melalui intravena, intramuskular seperti itu. Ya. Jadi dilakukan penambahan hormon insulin agar apa? Insulinnya cukup untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh melewati reseptor insulin itu tadi. Nah, selain itu, kita juga akan lebih mudah memahami mekanisme kerja obat yang lain, obat diabetes mellitus yang lain. Nah, misalnya kalau pada diabetes mellitus tipe 2 itu yang rusak apanya? Nah, yang rusak adalah reseptor insulinnya ya, atau reseptor insulinnya kurang sensitif. Maka sebagai farmasis nantinya kalian juga harus mengetahui bahwa nanti obat yang diberikan itu adalah obat-obat golongan meglitinid atau thiazolidinideon. Itu yang dia mekanisme kerjanya itu adalah apa? Meningkatkan sensitivitas reseptor insulinnya. Nah, jadi reseptor insulin tadi pada diabetes mellitus tipe 2 yang tidak sensitif itu sensitivitasnya bisa ditingkatkan dengan meglitinid dan thiazolidinideon yang mana dia dengan ini bekerja di reseptor insulin, maka reseptor insulinnya sensitivitasnya akan ditingkatkan. Nah, maka jumlah insulin yang memang sudah cukup tadi itu dia bisa memasukkan glukosa yang ada dalam darah. Nah, bisa dimasukkan ke dalam sel tubuh. Nah, begitu. Nah, ada juga ini obat golongan lain. Namanya golongan sulfonylurea. Nah, dia itu bisa diberikan baik pada diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Nah, itu dia tugasnya memperbaiki fungsi kelenjar pankreasnya sehingga hormon insulin yang dihasilkan itu bisa optimal sehingga bisa memproduksi insulin yang cukup untuk dilepaskan ke dalam darah, kemudian agar glukosanya yang ada di dalam darah itu tadi bisa dimasukkan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, ada juga
golongan obat antidiabetes yang lain, yaitu adalah golongan biguanida dan juga alfa glukosidase inhibitor. Nah, dia tidak bekerja di reseptor insulin atau dia tidak bekerja di kelenjar pankreasnya, tetapi dia bekerja di bagian usus, di mana basic konsepnya itu tadi glukosa yang ada di dalam pembuluh darah itu kan sebelum, jadi gula atau glukosa dalam makanan itu sebelum masuk ke pembuluh darah, nah dia harus melalui penyerapan ke usus terlebih dahulu. Nah, cara kerja biguanida dan alfa glukosidase inhibitornya ini adalah dia menghambat penyerapan glukosa yang ada di dalam usus, sehingga glukosa ini tidak bisa dibawa ke pembuluh darah. Nah, jadi jumlah glukosa yang diserap itu dikurangi agar apa? Tidak membebani pasien tersebut yang fungsi reseptor insulin dan fungsi kelenjar pankreasnya sudah berkurang atau mengalami disfungsi. Nah, jadi di sini alfa glukosidase inhibitor dia bertugas untuk menginhibisi atau menghambat kerja alfa glukosidase sehingga tidak terjadi penyerapan glukosa ke dalam usus. Nah, begitu juga biguanida, dia menghambat juga penyerapan glukosa di dalam usus. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, gunanya atau fungsi kenapa kita harus benar-benar mempelajari atau mengingat-ingat, ini harus kalian ingat ya basic konsep ini. Mungkin nanti untuk mekanisme patofisiologi secara molekulernya itu bisa dipelajari lebih lanjut di pelajaran farmakologi dan lebih lanjut lagi di farmakologi molekuler. Sehingga Ibu harapkan setidaknya di mata kuliah patofisiologi ini kalian mengetahui atau memahami terlebih dahulu basic konsep dasarnya, gambaran secara umum bagaimana diabetes itu terjadi dan bagaimana gambaran umum obat diabetes itu bekerja di part yang mengalami disfungsi itu tadi. Nah, Ibu harap kalian juga mungkin kalau kurang paham bisa lebih memahamkan diri lagi dengan membuat bagannya sendiri juga bisa. Nah, nanti kalau bisa nanti kalian jadikan catatan tersendiri, karena apa? Itu akan kalian jadikan sebagai pedoman sampai kalian kuliah profesi nanti untuk lebih mengingat-ingat atau memahami bagaimana obat-obat diabetes itu bekerja dan di part mananya mereka bekerja, karena ini adalah basic ilmu tentang mekanisme obat diabetes yang harus kalian kuasai gitu, karena kalian nggak hanya di ujian UKAI saja nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan mengenai mekanisme kerja obat diabetes, tapi nantinya di apotek atau di rumah sakit kalian juga akan sudah harus fasih gitu, memilih obat-obat mana gitu, obat dari obat diabetes ini yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke, sekian saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.